Ini kan memang membutuhkan kelengkapan penyelesaian administrasinya. Otomatis juga kita berikan kesempatan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian penyidikan dan juga berkas-berkas perkara ini. Itulah biasanya dibutuhkan keberadaan tersangka. Jadi pertimbangannya selalu kembali kepada penyidik tentang kebutuhan. Di breaking news kali ini adalah kabar terbaru Habib Bahar nih, saudara. Surat penangguhan Habib Bahar nih sudah diterima oleh Polda Jabar, saudara. Akhirnya, ini Polda Jabar nih telah menerima surat dan satu lagi surat jaminan dari seseorang berinisial A. Nah, Pak Ibrahim nih menanggapi ini adalah ini surat permohonan penangguhan penahanan ini belum bisa memberikan jawaban. Semoga pihak Polda Jabar, khususnya penyidik Polda Jabar, terketuk hatinya, saudara, untuk menangguhkan penahanan Habib Bahar. Takdir. Terus dia ini merasa apa? Hanya Tuhan yang pilih dia. Orang lain ini nggak ada yang punya tahu agama. NU tuh nggak tahu, Muhammadiyah nggak tahu, Habib Lutfi nggak tahu, Quraisy nggak tahu. Dia petantang-petantang seperti dia, saya mau jihad. Ya, jadi kita sudah menerima surat yang bersangkutan melalui pengacaranya atau kuasa hukumnya siang ini. Jadi surat tersebut terdiri dari dua rangkap. Pertama, surat jaminan dari seseorang inisial A, kemudian surat permohonan penangguhan penahanan dari tim kuasa hukumnya. Ini jelas karena pertama surat ini baru diterima, nanti kita serahkan ke penyidik untuk melakukan pertimbangan. Jadi namanya subjektif kan lawannya objektif ya. Kita nggak bisa persoalkan itu karena itu subjektif polisi ya begitu. Biasanya alasan pelarikan. Siapa sosok A yang ajukan penangguhan penahanan untuk Bahar Smith dan Polda Jabar? Pendakwa kontroversial Bahar bin Smith kini ditahan di Polda Jawa Barat karena kasus dugaan penyebaran berita hoaks. Tak lama muncul sosok misterius berinisial A yang menjamin Bahar Smith dengan pengajuan penangguhan penahanan ke Polda Jabar. Hingga kini banyak pihak yang belum tahu siapa sosok A sebenarnya. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengaku pihaknya sudah menerima surat pengajuan penangguhan dari kuasa hukum Bahar. Ibrahim melanjutkan, adapun alasan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Bahar dinilai masih normatif. Masih begitu, ia belum memastikan apakah pihaknya akan mengabulkan permintaan itu atau tidak. Nanti kita serahkan ke penyidik untuk dilakukan pertimbangan. Karena melihat dari proses perkara, ini kan membutuhkan kelengkapan penyelesaian administrasi. Otomatis kita berikan kesempatan pada penyidik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian penyidikan dan juga berkas perkara ini. Itulah biasanya membutuhkan keberadaan tersangka. Begitulah ucapnya. Jadi pertimbangannya selalu kembali kepada penyidik tentang kebutuhan tersangka tersebut. Apakah penyidik masih membutuhkan tersangka atau bagaimana? Nanti itu akan kembali ke pertimbangan penyidik nantinya. Begitulah tambahnya. Diduga menyebarkan berita bohong saat berdakwah di Margasi, Kabupaten Bandung setelahnya menjadi tersangka belum lama ini, pada Senin 3 Januari 2022. Bahar jadi tersangka usai mendatangi Polda Jabar. Awalnya ia menjadi saksi sebab dua bukti masuk kantong polisi. Status hukumnya langsung naik. Bahar disangkakan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junko, pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junko, pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Junko, 45A Undang-Undang ITE Junko, pasal 55 KUHP. Polda Jabar membenarkan kuasa hukum Habib Bahar bin Smith mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun terkait dikabulkan atau tidak permohonan itu tergantung pertimbangan dan kebijakan penyidik. Ya, jadi kami sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan yang bersangkutan Habib Bahar melalui pengacaranya atau kuasa hukumnya siang ini. Jadi surat itu terdiri dari dua rangkap. Pertama, surat jaminan di seseorang berinisial A, kemudian surat permohonan penangguhan penahanan dari tim kuasa hukumnya, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo. Apakah permohonan penangguhan penahanan itu akan dikabulkan? Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan, surat tersebut akan diserahkan ke penyidik untuk dilakukan pertimbangan dengan melihat proses penyidikan perkara. Dalam proses penyidikan, tutur Kabid Humas, penyidik membutuhkan keberadaan tersangka. Jadi pertimbangannya dikabulkan atau tidak permohonan penangguhan penahanan itu kembali kepada penyidik. Ditanya alasan kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan Habib Bahar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan normatif. Alasannya penangguhan itu masih normatif, masih dalam batas wajar saya lihat, ucap Kombes Pol Ibrahim Tompo.
Disinggung isi permohonan penangguhan itu juga menyinggung kasus Denny Sregar. Kabid Humas menyatakan, kasus Denny Sregar telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya pada pertengahan 2021. Menurut Kombes Pol Ibrahim Tompo, alasan Polda Jabar melimpahkan kasus Denny Sregar karena lokasi dan waktu kejadian di wilayah Polda Metro Jaya. Jadi penyidikan mengikuti tempat kejadian perkara. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota menyampaikan tengah mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. Sementara ketika ditanya upaya hukum lain semisal mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Bahar, Iwan mengaku masih melakukan koordinasi lebih lanjut dengan tim kuasa hukum lainnya. Adapun terkait status tersangka, dia menilai ada kejanggalan karena prosesnya yang begitu cepat mulai dari dilayangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan hingga dijadikan tersangka dan ditahan. Ikhwan merasa ada perlakuan yang berbeda dalam proses hukum, tatkala menyasar antara pengkritik pemerintah dengan pendukungnya. Sebelumnya polisi menetapkan penceramah Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait isi ceramahnya di Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Jabar pada 11 Desember 2021. Selain Bahar Smith, polisi juga menetapkan pengunggah video ceramah pemilik pondok pesantren Tajul Alawiyin itu berinisial TR sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Bahar langsung ditahan. Bahar dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 KUHP. Adapun Bahar telah diperiksa selama hampir 11 jam di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sejak Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pengumuman Bahar sebagai tersangka itu dilakukan tim penyidik pada Senin malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Arif menyampaikan, dengan penetapan tersangka itu Bahar langsung dilakukan penangkapan dan segera ditahan. Pasalnya, kata dia, ancaman hukuman bagi Bahar berdasarkan pasal yang diterapkan yakni 5 tahun penjara atau lebih. Setelah ditangkap, polisi harus waspada dengan loyalis Habib Bahar. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, Rudi Askamri, bersuara lantang soal penangkapan Habib Bahar bin Smith di Polda Jawa Barat. Menurut dia, Bahar bin Smith memang pantas mendapat hukuman usai menyebarkan berita bohong dalam bentuk ujaran kebencian. Saya pikir langkah dari pihak keamanan polisi sudah sangat tepat menahan Bahar bin Smith, ujar Rudi kepada GP.go Selasa 4 Januari. Rudi mengungkapkan usai penahanan Bahar bin Smith, kepolisian wajib waspada terhadap kelompok massa pendukungnya. Sebab kata dia terhadap sinyal bahaya dari para pendukung Bahar bin Smith yang mana tergabung dalam kelompok intoleran. Setelah penangkapan ini, saya menyarankan pihak kepolisian untuk mewaspadai pendukung Bahar Smith, begitulah jelasnya. Selain itu, Rudi mengingatkan pemerintah agar lebih fokus dalam menindak pelaku intoleran seperti Habib Bahar bin Smith. Menurut dia, pemerintah sejauh ini tidak cukup tegas dalam menangani kasus tersebut karena terlihat takut dalam mengambil sikap. Dengan demikian, dia merasa aksi cepat Polda Jabar dalam menangkap Bahar bin Smith patut diapresiasi. Salah satu pegiat media sosial Denny Sregar begitu getol mengomentari proses hukum yang dijalani Habib Bahar bin Smith di Polda Jawa Barat. Denny bahkan membandingkan Habib Bahar dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun kubu Habib Bahar enggan terpancing menanggapi berlebihan pernyataan Denny Sregar. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar, mengatakan pernyataan Denny Sregar tak perlu ditanggapi. Gak level saya tanggapi dia, ujar Aziz ketika dikonfirmasi Rabu 5 Januari. Sebelumnya, Denny Sregar sangat aktif mengomentari proses hukum yang dijalani Habib Bahar bin Smith di Polda Jawa Barat. Bahkan melalui akun Twitter @DennySregar7, Denny sempat membandingkan Habib Bahar dengan sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia menyebut Bahar kalah dengan sosok Ahok yang datang sendiri ke kantor polisi. Sementara Bahar didampingi para pengacara dan pengikutnya. Kubu Habib Bahar bin Smith enggan terlalu menanggapi pernyataan Denny Sregar yang beredar di media sosial. Ternyata Denny juga berstatus terlapor di Polda Jabar. Kasusnya pun sama seperti Habib Bahar, yakni dugaan pelanggaran ujaran kebencian berbau sara. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari kepolisian. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengaku belum tahu pasti kelanjutan kasus itu. Dia pun akan menanyakan ke penyidik soal kelanjutannya. Saya cek dulu ya ke penyidik, kata Ibrahim ketika dikonfirmasi Selasa 4 Januari. Ferdinand Huta Hayan dilaporkan ke polisi. Haris pertama, saya dan pemuda berjuang untuk lo masuk penjara.